Bekerja sambil berdoa. Bekerja dan berdoa. Ora et labora. Setiap manusia harus bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau manusia tidak bekerja, janganlah ia makan. Enggak mungkin kalau dia tidak bekerja, hanya bermalas-malasan saja, duduk menghayal di depan meja, langsung ada mukjizat makanan yang lezat, langsung tersedia di atas meja. Itu enggak mungkin. Emangnya ini kehidupan dongeng apa? Ini dunia nyata, bukan hidup di negeri dongeng. Kita hidup di dunia ini butuh makan. Hidup untuk makan, makan untuk hidup. Oleh karena itu, kita harus wajib bekerja agar kita bisa makan. Pekerjaan apapun boleh kita lakukan, asalkan halal yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan ingat, kita jangan gengsi untuk melakukan pekerjaan. Asalkan kita jangan mencuri yang selalu merugikan kepentingan orang banyak. Semua pekerjaan pasti ada resikonya. Tidak ada pekerjaan selalu berjalan dengan mulus tanpa ada tantangan yang dihadapinya. Sedangkan kita yang sudah bagus dan profesional bekerja, ada saja tudingan, bahkan fitnah yang keji untuk menjatuhkan kita. Tapi kita percaya, kalau kita selalu mendapat tekanan yang berat dan selalu mendapat ancaman ketika melakukan pekerjaan, yang harus kita lakukan adalah bersabar dan berdoa. Yang penting, di dalam bekerja kita harus jujur, rajin, disiplin, profesional, menjiwai pekerjaan, dan jangan lupa berdoa, karena doa itu adalah hal yang terpenting dalam melakukan pekerjaan. Tanpa doa, walaupun rajin bekerja, itu akan mengalami ketimpangan. Jadi, bekerja dan berdoa, ora et labora, harus kita lakukan agar setiap pekerjaan yang kita lakukan selalu diberkati oleh Tuhan. Selama kita hidup di dunia ini, tentu segala pekerjaan selalu ada pembedaan dalam status pekerjaan. Seperti kalau dia pekerjaannya sebagai pejabat, tentu ini akan dianggap tinggi kedudukannya dan dihormati oleh masyarakat, bahkan sampai ditakuti. Sedangkan kalau dia pekerjaannya sebagai kuli bangunan, manusia menganggap sebagai pekerjaan yang rendah dan kedudukannya dianggap rendah, bahkan dianggap sepele. Padahal kalau di hadapan Tuhan, pekerjaan sebagai pejabat negara dan kuli sama saja di hadapan Tuhan. Tuhan tidak melihat pekerjaan, tetapi dia melihat sifat dan tingkah laku manusia itu. Segala pekerjaan yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Buat apa kita bekerja tapi tidak ada kejujuran, apalagi sampai melakukan perbuatan yang tidak pantas. Kita hidup di dunia harus mensyukuri segala pekerjaan yang kita lakukan. Contohnya, dia bekerja sebagai PNS, pegawai negeri sipil, yang mempunyai jabatan dengan gaji pokok 6 juta setiap bulan. Tapi di luar jangkauan, ia mampu membeli mobil mewah setiap tahunnya selalu ganti-ganti. Beli lahan sawit sampai ratusan hektar. Mampu membangun rumah mewah seperti istana dan membangun villa di puncak. Serta mempunyai uang di deposito 50 miliar. Padahal dia PNS baru 10 tahun dan mempunyai jabatan
baru 5 tahun, tapi sudah memiliki segala-galanya. Sudah mempunyai fasilitas yang sangat mewah. Seakan-akan kalau di total gajinya tiap bulan mencapai 200 juta lebih. Sepertinya hal yang seperti itu tidak masuk akal. Padahal diketahui sebelum PNS hidupnya sangat susah dan serba kekurangan. Apalagi diketahui ia tidak mempunyai harta warisan peninggalan orang tuanya. Segala penyimpangan dalam pekerjaan seperti korupsi, ketidakjujuran harus kita jauhi. Walaupun kamu untuk saat ini tidak ketahuan korupsi, pasti suatu ketika akan tahu. Ingat, korupsi itu adalah perbuatan yang sangat terhina di mata Tuhan. Perbuatan itu sama saja seperti pekerjaan seks komersial atau PSK yang sangat terhina dan dosanya sangat besar dan hukuman yang berat pasti akan menantinya di neraka jikalau tidak ada pertobatan. Buat apa kaya mengumpulkan harta melimpah kalau yang dilakukannya hanya korupsi? Dunia ini memang penuh dengan tantangan, bahkan kejahatan. Tapi kalau iman kita kuat menghadapinya, kita akan selamat. Tapi kalau kita tergoda segala kehidupan duniawi, menghalalkan segala cara agar memperoleh apa yang diinginkan dan melupakan Tuhan, kita akan jatuh dan pintu keselamatan akan tertutup untuk kita. Jadi, dalam kehidupan, apapun jenis pekerjaan itu harus kita lakukan dengan baik, jujur, tulus, ikhlas, dan selalu berdoa. Kita jangan malu kalau pekerjaan itu rendahan. Jangan bangga kalau kamu punya harta melimpah, tapi kalau kamu dapat dari hasil korupsi. Jangan bangga kalau kamu punya umur panjang, tapi kalau tidak pernah berbuat kebaikan kepada sesama. Tetapi bangga dan berbahagialah kamu jika namamu terdaftar dalam kerajaan surga. Semoga pekerjaan apapun yang kita lakukan menjadi berkah. Oleh karena itu, cintailah pekerjaanmu. Bekerjalah dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jangan lupa berdoa. Bekerja sambil berdoa, ora et labora. Semoga Tuhan memberkati segala pekerjaan yang kita lakukan.